Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai soal OSNK 2024 di soal nomor 4 yang bertopik biologi sel dan molekuler. Oleh saya, Afran Mirza Herwinsyah. Mari kita langsung ke pembahasannya. Oke, jadi di soal ini ada teknik kultur sel mamalia yang mana itu merupakan proses perbanyakan sel yang diambil dari jaringan tubuh manusia ataupun hewan mamalia, seperti mencit. Teknik ini dapat memfasilitasi uji coba biomedis pada skala in vitro, artinya skala di luar tubuh organisme. Jaringan tubuh tempat sel diambil adalah salah satu faktor yang menentukan perbedaan kondisi kultur agar pertumbuhan terjadi secara optimal. Oleh karena itu, kultur sel mamalia umumnya dibuat seragam untuk satu jenis sel saja. Nah, di sini sudah ada eh, media yang menjadi kultur sel mamalia kita, yakni media yang berbentuk seperti botol. Dan dia itu medianya seperti botol ini, tekniknya namanya adalah 2D monolayer, gitu ya. Dan di sini gambar apa? Oke. Jadi di sini adalah gambar yang menunjukkan ilustrasi kondisi normal pertumbuhan sel epitel pada permukaan botol kultur. Cairan dalam botol ini merupakan medium tumbuh yang juga mengandung fenol merah sebagai indikator pH. Artinya nanti ketika eh, pH dalam kultur ini berubah, maka warnanya juga akan berubah. Nah, dua gambar sebelah kanan ini menunjukkan kondisi kultur sel epitel ovarium dari dua individu manusia A dan B di bawah mikroskop cahaya yang sebelah sini dan juga di bawah mikroskop elektron scanning atau SEM. Komposisi medium tumbuh yang digunakan untuk kedua kultur adalah sama. Kemudian eh, peneliti juga berencana melakukan karyotyping untuk sel-sel dari setiap kultur. Lalu kemudian di sini ada ilustrasi dari suatu molekul yang merupakan ilustrasi ini menjelaskan mengenai perubahan warna dan warna ferel merah sebagai indikator pH medium tumbuh. Nah, kita langsung ke pernyataan dulu. Apabila waktu pengamatan dan jumlah sel yang ditanamkan di awal untuk kedua kultur di atas adalah sama, tentukan apakah pernyataan berikut benar apa salah. Oke, kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama, selain epitel, sel-sel jaringan ikat seperti sel otot dan sel darah juga dapat dikultur secara tunggal dalam bentuk 2D monolayer. Oke, kita akan bahas dulu mengenai eh, 2D cell culture dan juga 3D cell culture, 2D dan 3D. Jadi kalau untuk 2D cell culture, dia itu bentukannya seperti ini, seperti yang ada tadi di soal. Bentuknya seperti botol, dan juga dia itu selnya itu tersusun secara pipih atau planar, gitu ya. Nah, untuk 3D cell culture, dia itu adalah kultur sel mamalia yang dia itu mempunyai volume. Artinya tidak hanya panjang ke lebar, tapi juga tinggi. Nah, maksudnya gimana? Jadi sel itu akan membentuk agregat, ya. Dia itu akan berinteraksi satu sama lain gitu ya. Dan juga akan berinteraksi antara satu sel dengan sel lain, lalu antara sel dengan medium, kemudian sel dengan scaffold. Jadi dia itu tidak tersusun eh, secara planar saja. Nah, eh, metode yang lebih menggambarkan kondisi in vivo atau kondisi asli dalam suatu tubuh organisme adalah yang 3D. Mengapa? Karena di sini ada scaffold yang merupakan molekul-molekul yang mirip seperti ECM, extracellular matrix pada jaringan organisme. Nah, jadi untuk sel epitel, apakah bisa pakai yang 2D? Tentu saja bisa. Tadi kan ada di soalnya ya. Nah, bagaimana dengan sel darah dan juga sel otot yang notabene merupakan jaringan ikat? Nah, mereka itu terpaksa harus menggunakan 3D cell culture. Kenapa? Karena jaringan ikat sendiri terdiri mayoritas atas ECM, extracellular cellular matrix, yang mana itu hanya ada di 3D cell culture, tidak ada di 2D cell culture. Sehingga untuk pernyataan yang pertama tadi jawabannya adalah salah. Kemudian lanjut ke pernyataan yang kedua, warna medium kultur sel epitel ovarium individu B saat pengamatan seharusnya lebih cepat menguning daripada medium kultur sel epitel ovarium individu A. Nah,
Kalau kita kembali kepada soal ya. Jadi untuk yang individu B terlihat bahwa di bawah mikroskop jumlah selnya itu lebih banyak, jauh lebih banyak. Mengapa? Lihat aja. Di sini dia jumlah selnya lebih rapat dan di sini di elektron scanning gitu ya, jumlah selnya itu saking banyaknya menyebabkan satu sel epitel dengan epitel yang lain itu bertumpuk-tumpuk. Ini ada sel yang di bawah, ada yang di atas. Artinya sel epitel yang berasal dari individu B merupakan sel epitel yang sudah tergolong kanker karena pembelahannya sudah banyak dan jumlahnya sudah menumpuk. Nah, kemudian kan pertanyaannya apakah em, individu B itu lebih cepat menguning atau enggak? Nah, kita akan belajar sedikit kimia. Oke, jadi pH suatu medium itu memengaruhi muatan suatu molekul. Karena suatu molekul itu tuh bisa berikatan dengan H+, jika molekul tersebut memiliki gugus-gugus yang bermuatan. Nah, ada juga yang namanya Ka atau tetapan kesetimbangan asam, yaitu yang yang menjadi patokan bagaimana sih molekul itu punya muatan gitu. Apakah dia positif, negatif, atau netral. Sementara ada juga namanya pKa yang merupakan nilai dari min log Ka. Meskipun terdengar ribet, tapi sebenarnya ini sederhananya adalah ketika pH lingkungan, pH medium dari sel misalkan, itu berada di bawah pKa suatu molekul, maka molekul tersebut cenderung menerima H+. Mengapa? Karena H+ di lingkungan itu banyak. Ketika H+ di lingkungan banyak, maka molekul yang memiliki gugus bermuatan negatif dapat menerima H+. Sedangkan apabila pH lingkungan berada di atas pKa suatu molekul, maka molekul tersebut cenderung melepaskan H+. Artinya pH lingkungan itu lebih tinggi, sehingga H+-nya itu lebih rendah. Nah, ketika H+ itu lebih rendah, gugus yang yang bermuatan pada suatu molekul, gugus yang mengandung H+ pada suatu molekul itu dapat melepaskan H+. Nah, contohnya apa? Di sini kita punya suatu asam. Nama asam ini adalah Ha gitu ya. Ha ini bisa terdisosiasi menjadi H+ dan juga amin. Maka Ka dari molekul asam ini adalah H+ kali amin, konsentrasinya ya, konsentrasi H+ kali konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Maka Ka itu sebenarnya lebih ke menyatakan berapa banyak sih H+ gitu ya. Nah, jika suatu molekul itu memiliki lebih dari satu gugus yang mampu menerima dan melepaskan H+, maka ia dapat memiliki lebih dari satu Ka, sekaligus lebih dari satu pKa. Jika pada contoh sebelumnya itu kita pakai Ha yang punya satu H+ doang, maka pada molekul yang terdapat pada soal ini, dia memiliki dua, dua buah eh, gugus yang dapat melepas dan menerima H+. Yang mana aja tuh? Yang ini, sorry, yang ini, dan yang ini. Lantas, kalau yang bawah itu gimana? Yang SO3- gitu ya. Nah, SO3- sendiri dia tidak dianggap sebagai gugus yang menerima ataupun melepas H+, meskipun memiliki muatan negatif. Kenapa? Karena dia itu dalam kondisi pH rendah hingga pH tinggi, dia itu memiliki muatan yang sama, sehingga dianggap tidak berperan dalam eh, penerimaan dan pelepasan H+. Nah, sekarang kita fokus kepada gugus yang ini. Yang satu ini dan gugus yang satu ini. Gitu ya. Nah, jadi ketika pH itu rendah, gitu ya, itu pH lingkungan dianggap, eh, ketika pH lingkungan itu di bawah pKa 1, ini pKa 1 ya, yang mana merupakan Ka dari gugus yang sebelah sini, yang OH+ ini, gitu ya. Ketika pH rendah, maka H+ itu banyak, maka H+ akan berikatan dengan gugus karbonil ini, gugus yang punya O ini, gitu ya. Kemudian ketika pH lama-lama naik, artinya H+ itu mulai berkurang di lingkungan, gitu ya.
Maka nanti H plus yang tadinya ada di gugus O ini, gugus karbonil ini akan lepas ke lingkungan. Menghasilkan gugus karbonil yang kayak gini aja, tidak bermuatan. Kemudian ketika pH dinaikkan lagi di dalam lingkungan gitu ya, sehingga pH itu melebihi pKa2, pKa2 itu adalah Ka dari gugus yang ini, yang hidroksil sebelah sini, gitu ya. Tadinya kan dia OH. Kemudian setelah pH itu naik, artinya H plus itu semakin rendah di lingkungan, maka H plusnya itu akan terlepas. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah bahwa suatu molekul itu berusaha memenuhi kesetimbangan. Apabila lingkungannya miskin akan H plus, dia akan mencoba untuk mendonasikan H plusnya. Jika lingkungan itu kaya akan H plus, lebih baik H plusnya dia tarik juga dari lingkungan kepada dirinya. Nah, kemudian di sini ada perubahan warna akibat dari penambahan fenol merah yang tadi seperti yang sudah disebutkan di awal gitu ya. Nah, pH yang lebih rendah akan menyebabkan fenol red berwarna kuning. Begitu semakin tinggi pH lingkungan akan menyebabkan fenol merah berwarna merah hingga fuchsia atau agak ungu-ungu gini lah. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke konsep sel kanker. Sel kanker itu dia memiliki laju mitosis yang cepat. Sehingga kalau orang butuh cepat, maka produksi ATP-nya juga butuh cepat. Sehingga sel kanker itu ibarat kata ogah untuk menerima ATP hasil dari metabolisme oksidatif atau respirasi seluler yang oksidatif, yang butuh oksigen. Itu ogah untuk pakai banyak-banyak. Sehingga sel kanker itu lebih pengen mendapatkan ATP dari fermentasi, pengubahan pirufat menjadi laktat, atau pengubahan senyawa-senyawa seperti glukosa, lemak, dan lain sebagainya menjadi pirufat dan kemudian menjadi laktat. Nah, sifat dari laktat ini sendiri adalah asam, alias menyebabkan pH lingkungan itu menjadi lebih rendah. Maka kalau misalkan kita korelasikan dengan gambar di sini, maka dia akan cenderung menggerakkan molekul yang ada di sini menjadi lebih ke kiri. Artinya dia itu molekulnya lebih menerima H plus dari asam laktat. Maka nanti phenol red akan menyebabkan warna menjadi kuning pada sel kultur. Sehingga untuk yang ini jawabannya adalah benar. Untuk yang pernyataan kedua, warna medium kultur sel epitelovarium individu B saat pengamatan seharusnya lebih cepat menguning daripada medium kultur sel epitelovarium individu A. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Karyotipe dengan karakteristik kromosom terduplikasi lebih mudah didapatkan dari kultur sel epitel ovarium A dibandingkan B. Nah, karyotipe itu apa? Karyotipe itu adalah susunan dari kromosom suatu sel. Nah, karakteristik kromosom dari sel yang kanker, yaitu sel individu B, itu seperti gimana? Kurang lebih seperti ini. Ya, ini salah satu ilustrasi dari sel kanker lain gitu ya. Nah, apa sih yang aneh? Yang aneh adalah bahwa dari susunan kromosom ini banyak sekali yang abnormal. Artinya di sini seperti contohnya ada di kromosom nomor 6-nya itu dia bisa ini yang normal, ini yang kanker. Meskipun ini gambar ini tidak diambil dari percobaan yang ada pada soal. Namun sebagai ilustrasi kita pakai gambar ini. Nah, untuk sel normal seperti ini susunan kromosomnya. Semua kromosom homolog itu tersusun secara homogen, gitu ya. Sedangkan pada sel yang kanker, dia itu seperti batik, seperti kolase. Dia itu punya motif yang beragam. Artinya, di setiap kromosom itu ternyata merupakan percampuran dari DNA kromosom lainnya pada sel kanker. Apalagi lihat di kromosom nomor 19. Dia yang tadinya hanya sepasang kromosom homolog, dia terpecah belah menjadi banyak
kromosom lainnya yang lebih kecil. Apa sih yang menyebabkan sel kanker memiliki ciri kromosom seperti ini? Jadi, karena sel kanker itu memiliki laju pembelahan yang sangat-sangat cepat, maka ketika ada double strand break atau kerusakan DNA, sel kanker itu tidak cepat-cepat memperbaiki lewat metode yang ada di sini. Metode non metode metode eh, homologous end joining atau non homologous end joining, gitu ya. Jadi perbaikannya itu tidak dilakukan segera mungkin sehingga sel kanker itu rentan mengalami kerusakan DNA. DNA-nya terpecah belah ataupun terduplikasi menjadi sangat banyak karena tidak terkontrol. Nah, sehingga untuk pernyataan yang ketiga ini jawabannya adalah salah. Kromosom yang terduplikasi itu lebih mudah didapatkan dari kultur sel epitel ovarium B yang merupakan sel epitel kanker. And then untuk yang terakhir, ekspresi gen pengode enzim piruvat dehidrogenase atau enzim yang mengubah pirufat menjadi asetil-CoA pada sel-sel epitel ovarium B kemungkinan lebih rendah dibandingkan A. Nah, kita bahas dulu mengenai enzim pirufat dehidrogenase. Jadi ini adalah proses dekarboksilasi oksidatif yang berada pada respirasi seluler. Mungkin kita semua udah familiar ya sama gambar ini. Jadi pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA melalui eh, proses dekarboksilasi oksidatif yang melibatkan enzim pirufat dehidrogenase. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa sel kanker itu dia men-skip tanda kutip, artinya tidak begitu menggunakan jalur respirasi seluler seperti hal yang tertera di sini, maka sel kanker itu tidak akan melalui proses ini. Dia akan lebih sedikit melalui proses ini. Ini menyebabkan pada sel kanker yaitu epitel yang B tadi itu dia tidak akan menggunakan banyak enzim pirufat dehidrogenasenya. Sehingga untuk pernyataan yang ini jawabannya adalah benar. Enzim gen ekspresi gen pengode enzim pirufat dehidrogenase pada sel-sel epitel ovarium B lebih rendah dibandingkan yang A. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih.